Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Allah yang tidak membatasi dirinya dengan kedaulatan dan kuasa-Nya, Allah yang tetap menyatakan kasih sayang dan perlindungan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Engkau. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Allah yang tetap setia dengan janjinya, Allah yang tidak meninggalkan orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam satu Bilangan pasal 24 ayat 10 sampai 25 ini adalah berbicara tentang nubuat Bileam ya kepada bangsa Israel. Saudara, nanti saudara boleh baca sendiri-sendiri di dalam Bilangan pasal 24 ayat 10 sampai 25. Yang menjadi satu tema renungan malam hari ini, Allah yang konsisten dengan janjinya. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, di mana sebenarnya Allah tidak konsisten dengan janjinya kalau kita mau bertanya dalam pikiran kita. Allah selalu konsisten. Bapak saudara, ini terbukti di dalam Kejadian 12 ayat 3. Mari kita membaca Kejadian 12 ayat 3 itu berbunyi seperti demikian. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, Tuhan berkata seperti demikian. Apakah janji ini digenapi, Bapak saudara? Tentu ini janji yang digenapi. Dan Allah itu tetap konsisten dengan janjinya. Demikian juga yang terjadi pada Bileam di dalam teks ini, Bapak saudara. Dalam kepenuhan roh Allah, ia memberkati Israel menjadi bangsa yang besar. Israel akan memegang tongkat kerajaan dan berjaya di atas bangsanya dan bangsa yang lain. Bapak saudara, kalau kita lihat ayat 15 sampai 17a, itu berbunyi seperti demikian bahwa Bileam memberkati bangsa ini. Tetapi Bapak saudara, apa yang terjadi? Demikian pula yang terjadi pada Balak. Mendengar pemberkatan Bileam, Balak pun marah besar. Ia mengusir Bileam ke tempat asalnya. Ia juga membatalkan bayarannya pada Bileam. Kalau kita lihat ayat 10 sampai ayat 11, meski begitu keinginannya tetap tidak terpenuhi. Apa yang Balak dapat justru sebuah kutukan. Bapak saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, lihat baik-baik kekonsistenan Allah di dalam janjinya, kekonsistenan Allah di dalam pemeliharaannya, kekonsistenan Allah di dalam pernyataan pribadinya membuktikan bahwa ia adalah Allah yang konsisten. Konsisten. Kalau ia berjanji untuk menyelamatkan, maka manusia akan diselamatkan. Oleh karena itu pada hari ini, saya mengajar kita untuk tidak ragu-ragu kepada Tuhan. Mengapa? Sebab orang yang seperti demikian adalah hidup di dalam satu pimpinan dan pertolongan Tuhan. Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat teks ini, kalau kita baca apa yang terjadi sebenarnya. Melalui Bileam, Allah menyatakan apa yang akan dilakukan Israel kepada bangsa Moab, kepada Edom, kepada bangsa-bangsa lain di kemudian hari. Ayat 17b sampai 24. Sewaktu Balak mengharapkan kehancuran bangsa Israel yang akan menghancurkan Moab, saudara, justru tapi sebaliknya Allah sungguh menepati janjinya. Tidak ada kutukan yang tidak dihukum dengan kutukan, dan tidak ada berkat yang tidak dibalas dengan berkat. Hal yang seperti demikianlah yang menjadi satu hal di dalam diri kita.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara siapa Bileam dan siapa Balak ini, Bapak Ibu Saudara, Balak ini adalah pemimpin bangsa Moab, ya. Kemudian bukan hanya itu, pemimpin bangsa-bangsa yang lain, kemudian bangsa, tentunya bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, kalau kita baca teks ini dari pasal 23, 24, lalu kemudian kita baca 25, ini masih berbicara tentang Balak dengan Bileam. Bapak Saudara, apa yang terjadi? Seorang Balak, Raja Balak ini mampu membayar Nabi Allah bernama Bileam dengan harta yang banyak. Dan di dalam teks itu menuliskan bahwa dia akan membayar dengan harta satu rumah, Bapak Saudara. Asalkan, Bapak Saudara, lihat baik-baik. Asalkan bahwa kalau Bileam mampu mengutuk bangsa Israel dengan kutukan-kutukan yang justru yang tidak dikehendaki Allah. Tetapi Bapak Saudara, apa yang terjadi? Justru seperti demikian. Sebaliknya yang didapatkan oleh seorang bernama Balak. Mengapa Bapak Saudara? Kalau kita melihat baik-baik, justru Balak ini menantikan kehancuran Israel. Balak ini menginginkan supaya Israel ini dibinasakan. Balak ini justru menginginkan supaya Israel itu tidak diberkati oleh Tuhan, Bapak Saudara. Kalau kita mau memperhatikan ini dengan baik-baik, apakah Allah juga melupakan kita hari ini? Tentu tidak, Bapak Saudara. Mengapa saya katakan Allah tidak melupakan kita? Allah konsisten dengan janjinya. Kalau ia berjanji untuk memberkati, maka dia akan berkati, Bapak Saudara. Kalau ia berjanji untuk menyelamatkan, ia selamatkan. Berkali-kali saya mau katakan, mengapa? Sebab kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam pimpinan Tuhan, hidup di dalam penyertaan Tuhan. Allah tentu tidak akan meninggalkan kita. Allah tidak membiarkan kita. Allah justru bersama-sama dengan kita sampai hari ini. Ketika Bapak Ibu Saudara mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Juru Selamat dalam hidupku, maka Bapak Saudara hari itu juga Bapak Saudara menjadi bagian milik Tuhan. Oleh karena itu Bapak Saudara, apa yang terjadi di dalam bagian ini? Kalau kita memperhatikan baik-baik Bapak Saudara, kadang kalau kita melihat keadaan sampai hari ini, kadang kita juga menjadi satu dilematis dalam hidup kita. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Kalau Allah berjanji untuk memberkati kita, kalau Allah berjanji untuk menolong kita, kalau Allah berjanji untuk menyediakan yang terbaik dalam hidup kita, pasti itu disediakan. Katakan amin, Bapak Saudara. Oleh karena itu, lihat baik-baik. Hal yang menarik, janji ini adalah janji ini tetap Allah berikan walaupun Israel berkali-kali memberontak kepada Tuhan. Berkat itu tetap tercurah meskipun telah menghukum umatnya dengan berkelana di padang gurun selama 40 tahun, Bapak Saudara. Lihat baik-baik. Melewati berbagai macam proses, melewati berbagai macam hal yang terjadi. Allah justru setia di dalam pemeliharaannya. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu kemudian Allah ingin menuntun mereka ke satu tanah perjanjian yaitu Kanaan. Apakah Allah meninggalkan mereka? Tentu tidak, Bapak Saudara. Allah justru konsisten dengan janjinya. Allah konsisten dengan apa yang dikatakannya. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat baik-baik. Apa sebenarnya yang Allah tidak kerjakan dalam hidup kita? Apa yang tidak Allah buat dalam hidup kita? Semua Allah buat, Bapak Saudara. Kadang itulah kita yang akhirnya tidak konsisten dengan apa yang Allah mau dalam hidup kita. Mengapa, Bapak Saudara? Kadang kita yang tidak setia, kadang kita yang lupa kepada Tuhan, kadang kita yang tidak tahu bagaimana harusnya kita bersyukur kepada Tuhan dalam hidup kita. Tetapi Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan. Tuhan pernah mengatakan, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau,
aku sekali-kali tetap bersama-sama dengan engkau sampai selama-lamanya. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang Allah tidak genapi janjinya, Bapak saudara, kalau kita ingat, apa yang tidak Allah berikan kepada bangsa Israel kalau kita ingat, ketika bangsa Israel keluar dari padang gurun, Allah pun tetap menyertai mereka. Ketika mereka berada di tanah Mesir, Allah pun tetap lindungi dan sertai mereka. Bapak saudara lihat contoh baik-baik, ketika mereka di padang gurun tidak ada makanan, apa yang Allah kerjakan? Allah memberikan mereka roti mana. Ketika mereka di Mara dan Meriba, Bapak saudara, mereka di sana mengalami tidak ada air. Kalau kita baca di pasal 20, Bapak saudara, tidak ada air. Akhirnya Musa memberontak. Ya, dia tidak menaati Tuhan dan akhirnya Allah menghukum dia. Lihat baik-baik Bapak saudara. Maka apa yang terjadi? Karena ketidaktaatan seorang Musa, makanya dia tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Bapak saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah konsisten. Allah tetap pelihara kita di dalam keadaan yang sesulit apapun mungkin kita rasakan sampai hari ini. Allah tetap berjanji untuk memelihara kita. Oleh karena itu, Bapak saudara, saya ingin pesankan, jangan ragu-ragu kepada Tuhan, yakinkan dirimu kepada Tuhan, pegang janji Tuhan dalam hidupmu, dan nyatakan itu di dalam iman yang kuat kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, Ia akan bertindak menyertai hidupmu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara, lihat baik-baik, Allah yang kita sembah adalah pribadi yang konsisten dan setia dengan apa yang Ia janjikan dalam hidup kita. Kalau Ia berjanji memelihara, Ia pelihara, Bapak Ibu saudara. Jangankan kita, burung pipit di udara jadi pelihara, Bapak saudara. Oleh karena itu, saya ingin kita belajar jauh lebih baik. Bahkan di saat Ia sedang murka kepada umatnya, kita percaya kepada kesetiaan yang sempurna, Bapak Ibu saudara. Paulus pernah berkata di dalam tulisannya di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, Bapak Ibu saudara, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak saudara, apa yang kita ragukan dalam hidup kita? Apa yang kita bingungkan dalam hidup kita ini? Oleh karena itu, hanya dituntut engkau setia kepada Tuhan. Setia dengan imanmu, setia dengan kebenaran yang kau pegang, setia dengan perjanjianmu kepada Tuhan, setia dengan apa yang engkau imani di dalam hidupmu. Oleh karena itu, Tuhan ingin mengajar engkau untuk terus tetap setia di dalam hidupmu. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setia artinya adalah engkau tetap berpegang kepada komitmen Tuhan. Jikalau engkau berpegang pada komitmen Tuhan, maka Tuhan pun tetap tidak akan pernah menyangkal diri. Menyangkal dirinya bahwa aku tidak mengenal engkau. No, tidak, Bapak saudara. Justru Tuhan itu selalu bersama-sama kita di dalam keadaan yang sesulit apapun. Ia bersama-sama dengan kita. Jadi tidak usah lagi kita meragukan janji Tuhan. Kalau engkau ragu kepada janji Tuhan, sama halnya engkau tidak percaya kepada Tuhan. Kalau engkau ragu kepada janji Tuhan, berarti engkau adalah orang Kristen yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya ingatkan Bapak Ibu saudara, pegang janji Tuhan dengan baik. Pegang janji Tuhan, nyatakan itu di dalam hidupmu, maka engkau akan ditolong oleh Tuhan. Janji keselamatan, janji pertolongan daripada Tuhan. Sebab kuasa Allah akan selalu dinyatakan kepada pribadi yang percaya. Sebab kuasa Allah akan dinyatakan kepada orang yang sungguh-sungguh kepada mengikut Dia. Melebihi dari kuasa dan kesetiaan manusia, Dia akan berikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya inginkan Bapak Ibu saudara, lihat dari awal sampai selesai kebenaran firman Tuhan. Bahkan dari Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, Bapak Ibu saudara. Berarti tidak ada yang lain, hanyalah Tuhan di dalam hidup kita ini. Oleh karena itu, kalau kita bilang Tuhan tidak konsisten, Tuhan tidak setia, di mana letak ketidaksetiaan Tuhan? Di mana Tuhan lupa kepada kita? Tidak pernah Tuhan melupakan kita. Saudara, kalau kita baca di dalam teks-teks yang lain, maka kita melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan kita.
Mungkin Bapak Saudara, engkau pernah melupakan Tuhan. Mulailah hari ini engkau berjanji kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Berjanjilah engkau kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap setia di dalam pengiringan hidupnya setiap waktu. Oleh karena itu Bapak Saudara, saya inginkan kepada Bapak Saudara, bersyukurlah karena berkat Allah melimpah di dalam kehidupan kita. Berkat pertolongan Tuhan, berkat kasih sayang Tuhan, berkat kedamaian, berkat kebaikan yang Tuhan kerjakan, bahkan terlebih lagi janji keselamatan yang Tuhan berikan. Janji Allah adalah janji yang sungguh ditepati di sepanjang hidup kita. Jikalau engkau tidak meninggalkan Tuhan, jikalau engkau masih tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan tinggalkan engkau sampai selama-lamanya. Sampai akhir hidupmu, engkau akan tetap terus disertai, disayang, dan dikasihi oleh Tuhan. Bapak Saudara, biarlah renungan pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah melupakan kita. Allah konsisten dengan janji pemeliharaannya. Allah konsisten dengan janji-janjinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ingat engkau juga harus konsisten dengan imanmu. Engkau harus konsisten dengan keluargamu. Engkau harus konsisten, Bapak Ibu Saudara, dengan keyakinan panggilanmu kepada Tuhan. Jikalau engkau tidak konsisten, engkau adalah orang yang tidak akan pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Biarlah lewat renungan firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang konsisten dengan janjimu. Engkau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan hidup kami, yang tidak membiarkan kami, yang tidak meninggalkan kami. Di dalam keadaan yang sesulit seperti ini pun Tuhan, mungkin orang sedang mengalami banyak masalah. Masalah ekonomi, masalah kebutuhan hidup, bahkan masalah finansial, masalah kecukupan. Tuhan, Engkau bersama-sama kami. Dengan firman ini Tuhan, kami diingatkan bahwa Engkau Allah adalah Allah yang konsisten, Allah yang akan menepati janjinya tepat pada waktunya. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan kami tidak setia. Jangan biarkan kami ya Tuhan meninggalkan Engkau. Jangan biarkan kami melupakan Engkau. Tetapi ingatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami ingat kepada panggilan Tuhan, bahwa kami ingat kami punya Tuhan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih berkuasa di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu ini, dan kami mau tanam di dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin.